Salam satu Sumba. Mala. Salam satu Sumba. Mala. Salam satu Sumba. Mala. Apa yang dimiliki Sumba sehingga berani-beraninya memisahkan diri dari NTT? Pertanyaan menarik sekali. Tapi saya minum dulu. Oh, mari saya juga minum. Sorry Bapak. Kita minum dulu. Saya minum. Walaupun air putih doang Bapak ya. Lebih sehat ini kadang-kadang. yang paling sehat ya. Selamat datang di podcast Orang Kita. Kembali kita berbicara tentang Sumba. Setelah 2 episode sebelum ini berbicara tentang persoalan kawin tangkap yang mengemuka di Sumba, kali ini kita berbicara tentang riak-riak keinginan warga Sumba untuk memisahkan diri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada keinginan warga, ada yang berbicara menghendaki Sumba untuk berdiri, melepaskan diri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita pasti bertanya, kok berani-beraninya Sumba keluar atau ingin keluar dari Nusa Tenggara Timur? Ada apa? Mereka memiliki kapabilitas apa? Sumber daya apa? Sehingga mau dan ingin keluar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dan membentuk provinsi terpisah. Kita bersyukur akan membincangkan itu bersama Bapak Hermanus Malodona, Ketua Perkumpulan IKBS, Insan Keluarga Besar Sumba, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Kita akan berbincang dengan Pak Hermanus, nama panggilan beliau, tentang bagaimana mengelola atau mendengarkan isu-isu tentang rencana pembentukan Provinsi Sumba. Selamat malam Pak Hermanus. Ya, selamat malam Pak Ferdinandus. Kita sudah beberapa kali rencana untuk podcast, tapi kemudian baru bisa kita eksekusi malam ini. Senang sekali Pak Hermanus, akhirnya kenapa kami mengundang Bapak, karena kami berusaha menangkap percakapan-percakapan publik tentang Nusa Tenggara Timur, dan salah satu percakapan yang kami dapatkan di media sosial, ada rencana pembentukan Provinsi Sumba. Benarkah percakapan itu atau hanya kami salah menangkap informasi yang kami terima di lapangan? Pak Hermanus. Ya, baik. Pertama-tama saya perlu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada podcast Orang Kita yang sudah menjadi media luar biasa untuk kita orang-orang NTT. Dan untuk menjawab pertanyaan Pak Ferdinandus mengenai apakah ada wacana pembentukan Provinsi Sumba, jawabannya ya. Ini sudah bergulir ya dari beberapa tahun yang lalu ya, sekitar tahun 2006 ya, sekitar 2006-2007, senior kami orang Sumba, almarhum Pak Manase Malo, ya, Pak Cornelis Jakababa, ya, Pak Markus Nero Talun, ya, Pak Darat Tangguh, dan senior-senior yang lain itu sudah menggaungkan rencana daerah otonomi baru ya, Provinsi Sumba. Dan kemudian tidak berhenti di situ saja. Insan Keluarga Besar Sumba yang dulu namanya adalah Ikatan Keluarga Besar Sumba, IKBS, disingkat IKBS, di tahun 2017 di masa kepemimpinan almarhum Pak Makel Ombuzasa, ketum sebelumnya, dalam raker di Ciloto ya, daerah puncak sana, kami mempunyai visi yang besar, yaitu melanjutkan apa yang sudah diinisiasi oleh tokoh-tokoh sebelumnya, yang saya sebutkan tadi, Pak Manase Malo yang dulu di masa hidupnya mendirikan Partai Demokrasi Kasih Bangsa dan beliau ketua umumnya. Kami melihat ini sesuatu yang harus dilanjutkan, dan di Ciloto itulah
di tahun 2017 kalau saya tidak salah di bulan November kami menggaungkan Sumba harus bisa menjadi provinsi sendiri. Dari situlah kami terus. Tahun berapa itu? Itu tahun 2017. 2017. Ya, 2017. Dan kami mempunyai langkah-langkah yang memang kami rancang dan eksekusi untuk bisa mencapai impian yang besar ini ya. Pertama, kami harus bisa membuat orang Sumba ini bersatu. Dan IKBS dengan salam satu Sumbanya. Salam satu Sumba. Salam satu Sumba. Gimana kalau diperagakan apa tuh? Kalau diperagakan begini. Salam satu Sumba. Dan yang mendengar balasannya itu Mala. Malak. Ya, Mala. Malah. Ya, Mala. Malah. Ya, coba saya coba ucapkan salam satu Sumba 3 kali. Pak Ferdinandus menjawabnya dengan Mala. Mala ini artinya iya, amin. Ya. Ya, bahasa pastor pendeta dorang itu amin, begitu ya. Ya. Jadi salam satu Sumba. Malah. Salam satu Sumba. Malah. Salam satu Sumba. Malah. Inilah cara kami untuk menyapa semua Itulah orang mengapa insan keluarga besar Sumba itu hanya satu. Satu. Karena saya lihat di beberapa yang lain tuh banyak sekali organisasi. Pulau Flores tuh luar biasa banyak. Luar biasa ya. Organisasi macam-macam lah. Iya. Sumba Bapak jamin hanya satu organisasi Sumba? Sebenarnya setiap kabupaten punya organisasinya sendiri. Ada 4 kabupaten di Sumba. Sumba Barat. Ada Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya. Barat Daya. Semua punya ikatan. Ada ketuanya, ada pengurusnya. Tapi 4 kabupaten ini ketua dan pengurus-pengurusnya kemudian bersepakat untuk membentuk yang namanya Insan Keluarga Besar Sumba. Ikatan yang dulunya Ikatan Keluarga Besar Sumba untuk memayungi semua orang Sumba di rantauan. Kalau kita anggap sebagai organisasi induknya Organisasi yang membawa induk, 4 kabupaten. Ya. Jadi semua organisasi 4 kabupaten ini merujuk pada Insan Keluarga Besar. Jadi ketika Insan Keluarga Besar Sumba melakukan sesuatu akan didukung oleh semua. Seperti itu. Menarik nih, artinya harus bersatu dulu, setidaknya di Jabodetabek atau setidaknya di Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Betul sekali. Sehingga dalam konteks bersatunya tadi, ketika mengegolkan atau ingin mengegolkan sebuah rencana besar, itu sudah bisa terkonsolidasi lebih awal. Begitu, Pak Hermanus? Betul, betul. Jadi bagaimana kita ini bisa membuat mereka yang di Sumba ya terpanggil untuk juga mengatakan iya, kita harus jadi provinsi kalau kita di sini tidak bersatu. Nah, inilah yang kami lakukan. Memang Insan Keluarga Besar Sumba ini melalui berbagai proses yang menguji organisasi ini survive dan bisa bergerak berdinamika dengan luar biasa. Nah, sekarang sudah ada DPP ya, Dewan Pengurus Pusat, ada Dewan Pengurus Wilayah di provinsi, ada Dewan Pengurus Cabang. Berarti Bapak ketua DPP-nya? Saya ketua umum. Ketua umum. Dewan Pengurus Pusat ya. Yang sekarang kebetulan masih di 3 provinsi. Masih di 3 provinsi. Jadi kami berencana mengekspansi itu sampai ke seluruh Indonesia. Bahkan mereka orang Sumba yang ada di luar negeri juga mungkin nanti akan ada DPW-nya sendiri seperti itu. Dan salah satu tugas atau mission yang sedang digagas oleh IKBS adalah mewujudkan Provinsi Sumba. Iya, itu salah satu program besar kami. Ya, selain juga membuat rumah Sumba di daerah Jakarta ini ya. Apakah di Taman Mini atau terpisah? Ini kami masih harus mengadakan survei dan persiapan untuk itu. Tapi itu sudah menjadi salah satu program besar ya. Nah, kembali ke Provinsi Sumba.
selain Salam Satu Sumba yang tadi jawabannya adalah Malang, kami juga mengadakan berbagai pertemuan ya. Di tahun 2021 ya, sekitar 2021 kami adakan seminar ya, webinar yang di pesertanya ratusan orang Sumba dari berbagai wilayah ya, mengikuti webinar yang memang topiknya Sumba menuju provinsi. Sumba menuju provinsi. Sumba menuju Apa provinsi. hasil dari webinar tersebut? Ya, di situ kami melihat antusiasme ya, nah, semangat orang Sumba untuk bisa berdiri sendiri sebagai sebuah provinsi itu tinggi sekali. Jadi terlihat dari yang muncul, yang berbicara di webinar tersebut. Ya, terlihat dari berbagai tanggapan, komentar, pertanyaan, mereka malah tidak sabar ini kapan ini provinsi Sumba akan terbentuk begitu. Nah, kami memang harus melakukan banyak hal ya, bahkan ada rencana-rencana untuk mengadakan Kongres Rakyat ya. Kongres Rakyat itu ya harus ada di Sumba. Rencana kami di tahun 2024. Sekarang yang kami butuhkan memang semua stakeholders ya, pemangku kepentingan ini harus bergerak bersama-sama. Saking semangatnya ya Pak Ferdinandus ya, orang Sumba untuk bisa memiliki DOB, daerah otonomi baru Provinsi Sumba ini, sampai sekarang ada teman-teman ya, saudara dari Kupang, orang Sumba di Kupang, di Sumba, yang melihat bahwa wah, kita kalau masih 4 kabupaten ini, kan syarat minimal 6 kan? Ya, belum bisa jadi provinsi. Jadi kita harus bagaimana caranya nih biar supaya Sumba ini bisa cepat jadi provinsi. Jadi ada inisiator dari teman-teman di sana yang akhirnya melihat bahwa karena persyaratan minimal harus ada 5 kabupaten atau 4 kabupaten 1 kota untuk bisa menjadi sebuah provinsi, itu salah satu syarat. Jadi mereka melihat ada kabupaten yang memiliki kedekatan dengan Sumba, yaitu Saburai Jua. Ya. Kenapa? Kok bisa kedekatan secara geografis kah atau historis kah atau apa? Ya, jadi secara historis ya. Jadi ada cerita di mana dulu ini orang Sumba sama Sabu bersaudara. Jadi ada tanah di wilayah di Sumba Timur itu menjadi wilayah yang diceritakan sebagai tempat dua saudara ini ya, Sumba Sabu bertemu dan beranak pinak, dan dari situlah mereka melihat kita ini tetap harus bersatu seperti sebelumnya. Akhirnya diadakanlah pendekatan-pendekatan dan tim ini berangkat ke Sabu juga mendekati Bupati, DPRD ya, untuk mencoba mengajak ya bergabung. Karena kalau menunggu sampai ada 5 kabupaten di Sumba butuh waktu. Ya. Memang ada seperti pro kontra juga ya. Ada yang melihat bahwa kita Sumba provinsi sendirilah tanpa harus menggandeng kabupaten lain. Tetapi ada yang melihat bahwa ini Sabu sudah cocok untuk bisa masuk dalam provinsi baru ini, dan mereka mengusulkan nama itu SSR gitu ya. Sumba Saburai Jua. Oke, SSR. Ya, SSR. Walaupun pada waktu yang sama ada gerakan-gerakan di bawah untuk mencoba terus berusaha agar khususnya Sumba Timur ini bisa mekar begitu. Ini sekarang kan ada 4 kabupaten di Sumba ini. Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya.
3 kabupaten yang terakhir ini sebenarnya Pecahan dari Sumba pecahan dari Sumba Barat ya, Iya. 2 kabupaten. Artinya Sumba Timur belum pernah pecah. Belum pernah pecah. Padahal cukup besar. Dan itu cukup besar kalau dilihat luas tanah ya. Luas Pulau Sumba itu kan sekitar 11.000 km persegi. 7.000 km persegi itu Sumba Timur itu. Wow. Nah, 4.000 km persegi itu Di 3 kabupaten di yang 3 lain. kabupaten. Jadi bisa dibayangkan besarnya Sumba Timur ini. Berarti di masa lalu orang Sumba Barat lebih jago dong, bisa memekarkan menjadi 3. Iya, ini apa ya, orang Sumba Barat ini memang kalau dilihat sangat egaliter ya. Mereka sangat dinamis dan mau cepat bergerak begitu ya. Sumba Timur saya kira mungkin saat ada pemekaran di Sumba Barat sempat diajak ya oleh tokoh-tokoh sebelumnya, tetapi mungkin ada pertimbangan tersendiri. Mungkin ya belum siap untuk pisah-pisah begitu ya dari satu kabupaten itu. Dan saya kira sekarang ini saya menghimbau ya Sumba Timur ya saudara ya. Pak Hermanus sendiri dari Sumba mana, Pak? Saya dari Sumba Barat. Sumba Barat. Bukan Ini kain Sumba Barat Sumba ini. Barat. Walaupun sebenarnya bapak mama saya itu asalnya di Sumba Barat Daya, Sumba Barat tapi Daya. saya kecil besar di Sumba Barat ya. Ya. Tapi sebagai IKBS, Bapak harus melingkupi seluruh Sumba dong? Oh, benar sekali. Jadi memang harus bisa melingkupi semua ya 4 kabupaten. Dan kita sampai sekarang ini ya puji Tuhan ya luar biasa sekali persatuan soliditasnya IKBS itu kuat sekali ya. Memang ada riak-riak sedikit tapi itu biasa sudah. Kalau tidak ada yang begitu tuh Nggak seru. tidak seru. Itu organisasi itu tidak hidup gitu. Siap. Jadi memang harus ada yang begitu-begitu. Hermanus menarik. Ya. Tadi ada tim yang kemudian mendekati Saburai Jua Ya. untuk diajak gabung ke calon Provinsi Sumba. Hasil dari tim itu apa? Mereka cenderung yes kah atau no kah dari Saburai Juanya? Ya dari apa yang saya dengar informasi bahwa ada tanggapan positif ya dari pemerintah daerah di sana, dari bupati, anggota-anggota dewan. Saya bisa lihat dari foto, video yang mereka kirim ke saya. Jadi kami ada komunikasi terus. Kami insan keluarga besar Sumba ini tidak egois dalam hal perjuangan ya. Betul. Kami melihat apa yang baik untuk Sumba, kenapa kita tidak dukung? Ya. Kalau ada perjuangan seperti ini, kita juga perlu dukung dan memberikan masukan. Yang penting Sumba ini bisa lebih baik. Begitu. Ada rencana dari tim ini untuk bertemu Menteri Dalam Negeri ya. Ke Kementerian Dalam Negeri, dan sebelum itu nanti mereka akan berkomunikasi dengan insan keluarga besar Sumba, dan kami juga sudah siap untuk bisa menerima mereka. Kita akan berbincang bersama untuk Sumba yang lebih baik begitu. Baik. Berarti sudah lumayan bergerak jauh nih, artinya sedangkan tadi disebutkan forum rakyat itu akan digelar 2024 di Sumba. 2024 itu rencana kami ya. Forum dari rakyat insan keluarga besar Sumba, Kongres Rakyat ya. Kongres Rakyat itu diinisiasi oleh IKBS. Iya, insan keluarga besar Sumba. Kemudian nanti hasil dari Kongres Rakyat itu kemudian diajukanlah semacam proposal untuk kemudian ke Kementerian Dalam Negeri untuk kan sejatinya setiap saya pengajuan untuk calon provinsi itu dari DPRD bukan begitu? Iya, benar. Provinsi benar, tapi malah benar. NTT dalam hal ini. Iya. Kami insan keluarga besar Sumba ini memang sudah ada ciri khas ya, melakukan sesuatu itu dia harus kolosal, dia harus masif ya. Grande. Iya, grande, ya, dia harus besar. Besar dalam hari ini pasti melibatkan semua orang ya. Kami tahu mengusulkan DOB itu dia harus bottom up. Yes. Ya, dia harus dari bawah ke atas. Aspirasi itu harus dari bawah melalui DPRD. Betul. Kemudian dengan bupati ya, bupati, DPRD kabupaten, kemudian ke provinsi. Gubernur juga harus bisa setuju. Oh ya, oke dulu. Nah,
kalau tim yang tadi yang saya ceritakan ini mereka sudah melakukan itu. Saya memantau teman-teman juga di Insan Keluarga Besar Sumba memantau bahwa ada pergerakan yang mereka sudah lakukan. Hanya mungkin kami ini ya akan bekerja sama nanti bagaimana baiknya ini kita berjuang bersama-sama biar supaya DOB itu cepat terlaksana walaupun sekarang masih ada masa moratorium. Tapi saya pikir pemerintah pusat ya juga harus melihat apa yang memang kami butuhkan di sana. Ya, kalau kami lihat ini kan Papua ini di masa moratorium juga bisa mekar begitu ya. Papua kan beda Bapak. Oh ya, bedanya bagaimana Pak? Anak emas Papua Pak. Oh begitu ya. Karena banyak emas ya. Anak emas, Ya, karena begitu, banyak ya, emas ya, di sana. Ya. Saya kira itu mereka melihat pemerintah melihat ada apa ya kebijakan strategis ya, pertimbangan strategis. Dan saya kira Sumba itu ada di the most southern part of Indonesia ya. Okay. Wilayah selatan paling luar. Bukannya Rote Bapak. Ya Rote, tapi dekat-dekat lah begitu kan. Ya, itu sekitar Rote, ada Sabu, ada Sumba. Beda tipis ya. Beda tipis. Itu bagian selatan Indonesia. Artinya bahwa kita juga ini bisa menjadi anak emasnya NKRI. Menarik. Ya. Ke Pak Hermanus. Ya. Seperti saya pengantar saya tadi. Ya. Apa yang dimiliki Sumba sehingga berani-beraninya memisahkan diri dari NTT? Ya. Apakah sumber dayanya kah, pariwisatanya kah, SDM-nya kah? Apa yang nanti kemudian jadi kekuatan Sumba sehingga ketika dia pisah dari NTT, dia bisa tumbuh lebih cepat, bahkan lebih sejahtera dibanding sebelumnya? Pertanyaan menarik sekali. Tapi saya minum dulu. Oh, mari saya juga minum. Sorry Bapak. Kita minum dulu. Saya minum. Walaupun air putih doang Bapak ya. Lebih sehat ini kadang-kadang. yang paling sehat ya. Jadi berbicara apa yang kita miliki di Sumba ini banyak sekali ya. Pertama, kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa ya. Pantainya luar biasa, ya pariwisata ya. Juga budaya megalitikumnya itu yang benar-benar sangat menawan bagi banyak orang dari luar ya. Betul. Ada peristiwa-peristiwa event-event budaya seperti Pasola yang mungkin Pak Fernandes juga sudah tahu ya. Pasola, ada acara tarik batu kubur yang sangat magis itu ya. Belum lagi peristiwa-peristiwa adat lainnya. Dan ya Sumba yang indah yang sudah diketahui oleh banyak orang, termasuk Nihiwatu di sana sebagai hotel termahal sejagat raya. Dan saya kira itu bukan karena hotelnya itu sendiri, tapi karena alam di Sumba itulah yang membuat dia menjadi menawan. Dan itu mengenai sumber daya alam ya, peternakan ya, pertanian ini luar biasa. Jokowi bisa memilih Sumba Tengah menjadi salah satu food state ya. Tapi kan gagal Bapak. Ya itu masalah eksekusinya mungkin ya. Ya itu tinggal bagaimana dibenahi. Tapi bahwa alamnya dilihat ya dari feasibility study-nya, dilihat ini sangat layak. Dan ini kita harus bangga nih, luar biasa nih Sumba. Nah kalau bicara masalah sumber daya manusia, SDM-nya, ya, Sumba juga ya walaupun ya tidak sehebat mungkin Flores ya. Flores kita harus angkat jempol, banyak sekali sumber daya manusianya yang berlevel nasional. Sumba juga sudah punya lumayan. Tadi saya sebut Pak Manasemalo ya. Itu menurut saya salah satu orang Sumba hebat lah. Ya. Berani mendirikan sebuah partai Demokrasi Kasih Bangsa. PDKB. Itu ya. partai yang lumayan saat itu ya. Betul. Dan banyak
ilmuwan ya. Kalau pernah dengar namanya Kebamoto ya, Kebamoto. dokter ya, fisikawan, dan juga banyak profesor, guru-guru besar sekarang Saya ya. kalau ingat Sumba tuh penyair. Oh, penyair. Presiden Malioboro. Wah, Umbu Landu Parangi. Wah, Itu keren sekali. Iya. Bagi saya mengenal Sumba pertama tuh ya dari syair-syairnya seorang Umbu. Wah. Ketika beliau menulis tentang Sumba, tentang kuda-kuda, tentang savana, itu menarik sih. Artinya betapa orang akhirnya masuk ke tentang Sumba ya setelah membaca syair-syairnya beliau. Betul sekali. Lebih lanjut SDM bukan apa? Iya, itu benar sekali. Jadi Umbu Landu Parangi ini, bagi kami ini sangat inspiratif ya. Sekarang ini generasi-generasi muda, penyair-penyair baru ini muncullah ya, namanya Pak Agus Dapaloka. Emmanuel Dapaloka. Dapaloka ya. Ya, Emmanuel Dapaloka ini orang Sumba nih ya. Ada guru-guru besar ya. Kalau tahu ada Pak Umbu Rauta ya. Ya. Itu ya pakar hukum ya, tata negara ya dari Setiawacana. Ada Ibu Anika Likit, guru besar juga Setiawacana. Juga ada banyak tokoh-tokoh, jadi ilmuwan-ilmuwan yang Tokoh-tokoh tadi yang disebut oleh Bapak itu, mereka cenderung pro untuk Provinsi Sumba? Atau mereka belum ditanyain pendapatnya? Salah satu yang saya sebutkan tadi, Pak Umbu justru salah satu pemateri ya di webinar menuju Provinsi Sumba. Jadi beliau sangat luar biasa dalam memberikan arahan kepada kami dari segi hukum ya. Juga persiapan Provinsi Sumba ini harus dibuat betul-betul yang namanya roadmap ya. Ya, roadmap, peta jalannya ini, tahapan-tahapannya harus jelas sehingga kita tidak hanya semangat begitu saja Provinsi Sumba, tapi tidak sistematis dalam pergerakannya. Dan saya kira beliau dukunglah ya. Dan banyak tokoh-tokoh di Sumba di mana ya, dari 4 kabupaten itu ya sangat mendukung. Nah, yang perlu dilakukan adalah sosialisasi yang lebih masif lagi sehingga betul-betul gerakan ini menjadi gerakan bersama. Bukan hanya gerakannya Insan Keluarga Besar Sumba, bukan hanya gerakannya inisiator Provinsi Sumba Saburai Jua, tapi ini menjadi gerakan bersama orang Sumba untuk bisa berdiri sendiri dan lebih sejahtera begitu. Yang kami pantau ini, Nusa Tenggara Timur ini sudah, Provinsi Nusa Tenggara Timur kan sudah lama ya. Tahun 58, Pak. Tahun 58 sampai sekarang masih terus tertinggal ya. Sudah banyak orang-orang hebat ini yang jadi gubernur, tapi masih tetap ya harus bekerja keras untuk bisa bersaing dengan yang lain-lain. Artinya Bapak punya pandangan bahwa ketika NTT yang terlalu besar tadi dikelola dalam satu provinsi sehingga menyebabkan kesejahteraan itu masih terlunta-lunta karena ya mungkin kepemimpinannya belum maksimal dan lain-lain. Tapi ketika dipecah menjadi beberapa provinsi akan jauh lebih baik tata kelola. Begitu, Pak? Benar sekali. Jadi saya melihat big is beautiful ya. But for me, small is more beautiful. I see. Ya, Okay. lebih agile, lebih lincah dia. Jadi kalau kita lihat ya, gubernur-gubernur yang sudah kita punya selama ini orang-orang hebat ya. Hanya ini kan terlalu besar ini ya, rentang distribusi ya, pembangunan ini begitu panjang. Jadi saya melihat ini sangat tidak time efficient, cost effective. Tidak efisien dalam waktu, begitu juga tidak efektif dalam hal biaya. Itu sudah jelas itu. Capek sendiri itu. Ya. Ini bukan saya provokasi, tapi memang saya melihat. Jadi kalau Bapak melihat NTT itu bagusnya pecah berapa provinsi, Pak? Saya ikut membantu teman-teman juga ya dari Flores yang memperjuangkan Provinsi Flores. Saya dukung, Pak. Kita dukung ini. Jadi Bapak bergaul Peter Sambut itu teman kita di forum komunikasi Flores. Pak Adam Jahamat? Pak Adam Jahamat ya, saya belum terlalu dekat, tapi saya lihat pergerakan mereka ini menarik sekali, walaupun
di tim mereka juga ada pro kontra, tapi saya pikir ini dinamika. Ya memang menuju sebuah otonomi baru ini ya tidak gampang. Jadi 3 provinsi bisa tuh, NTT yang lama, kemudian Provinsi Flores dan Provinsi Sumba. Saya kira itu sudah ideal sudah. Untuk sekarang ini NTT ini terlalu besar. Ini kalau sebenarnya kita lihat ini ya, coba lihat Timor Leste yang kecil begitu, ini bisa jadi negara, ya. Ini NTT yang begitu ini. Tapi jangan bilang mau jadi negara kan? Tidak. Kita langsung dipecat sama ini. Podcast ini dianggap ini radikal nanti. Tidak. Saya hanya mau melihat perbandingannya. Ya. Kok provinsi kok tidak bisa begitu ya? Ya, dan saya kira kita harus saling mendukung. Dari Timor mendukung lah orang Sumba untuk jadi provinsi sendiri. Flores kita dukung Flores. Nah, kami sangat berharap ya kita di tahun 2024 ini ya Sumba ini semakin banyak orang-orang yang ada di legislatif. Betul. Karena perjuangan ini tanpa mereka yang di parlemen ya kita hanya berteriak begitu tanpa sebuah dukungan yang punya power ya, yang bisa mempunyai daya pengaruh ke atas. Saat ini dari 7 dapil 2-nya DPR dari NTT, berapa orang Sumba? Ya sekarang hanya satu. Nah, dari Ibu Ratu Wulan, Partai Nasdem. Partai Nasdem. Sedangkan dari 4 DPD berapa orang? Hanya satu? Satu juga, Ibu Asyera Wundalero. Jadi Sri Kandi ini. Dua Sri Kandi. Dua Sri Kandi Sumba yang satu hebat. DPR, satu DPD. Berharap idealnya berapa lagi perwakilnya yang pas untuk Sumba? Ya kalau saya lihat ya, kalau tidak salah daftar pemilih tetap itu Sumba itu sekitar 400.000 lebih ya. Ya 400.000 lebih. Jadi saya pikir ya kalau tidak salah Ibu Ratu untuk bisa duduk di DPR RI ini, kalau saya tidak salah itu sekitar berapa? 49.000 atau 50.000 ya, dan bisa duduk di DPR RI. Dan saya kira ada juga anggota Dewan Pusat yang suaranya di bawah itu bisa duduk ya. Nah kalau kita lihat sekarang ini total di Sumba di 400.000 ya. Ya saya kira 4 bisa lah. 4 bisa ya? Ya 4 bisa. Berarti tinggal 3 lagi nih. Tinggal 3 lagi nih. Nah jadi, kekuatan IKBS berperan di situ. Mengorkestrasi semua itu. Kita ini sekarang ini lagi berusaha. Jadi ada gerakan-gerakan yang kita lagi persiapkan untuk bisa mendukung tokoh-tokoh kami. Karena tokoh-tokoh kami ini yang bertarung ini adalah tokoh-tokoh hebat ini. Dan kita butuh mereka untuk bisa berbicara lantang di parlemen. Jadi kampanye pasti Sumba memilih Sumba. Rencananya kami Sumba ini artinya ya kalau ada tokoh kita yang hebat, kenapa harus tidak? Why do you have to turn away? Begitu. I see. Ya, kenapa harus beralih? Kenapa harus you have to vote for somebody else? Ya, kita tidak mengatakan bahwa saudara dari Timor, dari Flores itu tidak ini, tapi kita Sumba ini kabupaten sudah banyak yang tertinggal ini. Kita mau orang-orang kita sendiri yang memberikan special touch ya, sentuhan khusus untuk Sumba ini. Dan kami Insan Keluarga Besar Sumba melihat itu juga tugas kami untuk bisa menggerakkan masyarakat Sumba ini untuk bisa memilih putra-putrinya. Jadi kami mengapresiasi semua tokoh-tokoh di NTT, tapi karena kami orang Sumba juga mau maju, ya jangan sampai ini saudara-saudarimu sendiri yang maju kok tidak bisa lihat mereka. Dukung mereka, begitu. Pak Hermanus, biasanya bersatu kita bikin Provinsi Sumba. Biasanya saya pecahkan lagi, misalnya ayo kita memilih ibu kotanya di mana. Biasanya langsung bubar itu. Karena pasti berantem ya di pemilihan ibu kota. Apakah sudah ada kesepakatan di IKBS atau setidaknya di masyarakat Sumba yang sepengetahuan Pak Hermanus sudah menetapkan calon ibu kota Provinsi Sumba?
Ya. Karena itu juga krusial. Iya, benar. Dan itu saya kira salah satu alasan kenapa Flores juga masih belum begitu, ya, belum jadi sampai sekarang. Saya kira salah satu alasan, mungkin alasan utama. Iya. Nah, belajar dari Flores ini yang sudah bergerak sudah berpuluh-puluh tahun mungkin, Iya, ya, betul. dan masih terus berjuang sampai sekarang. Kami tidak mau jatuh dalam dosa yang sama. Begitu. Jadi Pak Adam, Pak Hermanus belajar dari Bapak nih Pak Adam. Terus gimana Pak? Jadi saya kira saudara-saudara yang memperjuangkan ini juga sudah melihat bahwa kita harus sepakat untuk yang ini, ya. Jadi menurut pantauan kami, entah itu Provinsi Sumba sendiri atau Provinsi Sumba Saburai Jua, ya ada dua kota yang memang layak, ya. Ya kalau menurut kami, ya, ya dilihat dari infrastruktur yang ada. Kalau kita lihat di Sumba itu kan airport sama seaport itu kan ada di pelabuhan laut, pelabuhan udara, ada di dua kabupaten, di Sumba Timur sama Sumba Barat Daya, ya. Nah, kalau dilihat dari keduanya ini memang Sumba Timur ini dia sudah lebih maju, ya, lebih layak lah saya kira menurut saya dan juga menurut cukup banyak orang untuk bisa menjadi calon ibu kota provinsi Sumba. Di Waingapu, karena ada airportnya yang sudah bagus, baru ada renovasi luar biasa dan itu mantap sekali. Pelabuhannya yang memang sudah menjadi pelabuhan yang sangat aktif, ya. Artinya passenger ship juga lalu lalang di sana. Kalau Sumba Barat Daya masih ferry, ya, kapal penumpang yang seperti kapal Dubun Solo atau belum bisa itu. Karena alasan dermaga dan posisi pelabuhannya mungkin yang belum begitu kuat, ya, menopang ketika ada passenger ship yang. Jadi Waingapu, ya. Jadi Sudah mengerucut atau? Menurut saya Waingapu itu sangat layak, ya, dan banyak yang ini. Tetapi ini kan masih terus berproses, berproses. Ada juga yang mau, Sumba Barat Daya juga Tambolaka ini kenapa tidak? Begitu. Tapi dari visibility-nya, ya, kelayakan saya pikir untuk menjadi ibu kota ini provinsi nih, ya, Waingapu, ya. Dan dia kota yang sudah lama dibentuk, ya, dipersiapkan semenjak awal NTT berdiri. Benar. Dengan ibu kota dari Sumba Timur yang sedari awal. Betul. Oke. Dan untuk menentukan itu nanti kalau DOB ini semakin mantap persiapannya, saya kira orang Sumba mungkin tidak terlalu berdebat terlalu banyak, ya, menurut saya, ya. Dan kita, ya, harus mantapkan salam satu Sumba terus ini, biar supaya kita ini jangan terlalu banyak berdebat hal-hal yang saya pikir kurang strategis. Ya, kurang strategis, ya. Jadi inisiatif awal untuk Provinsi Sumba adalah IKBS atau justru yang dari sananya, dari masyarakat Sumba yang, karena ada begini Pak Hermanus, harus tanyakan ini. Karena ada pemikiran-pemikiran yang mengatakan bahwa pembentukan provinsi baru, DOB baru, kabupaten baru, kota baru itu lebih banyak menguntungkan orang-orang di kalangan yang akan nanti pada waktunya menduduki posisi-posisi di pemerintahan. Sedangkan masyarakat di bawah ya gitu-gitu aja. Nggak pernah nambah pundi-pundi mereka. Mereka tetap jadi petani yang sederhana, peternak yang biasa-biasa saja, tidak pernah beranjak maju setelah DOB baru terbentuk. Kalau tanggapan seperti itu muncul, bagaimana Pak Hermanus? Ya, untuk pertama, ya, ini yang menginisiasi Insan Keluarga Besar Sumba, ya. Tokoh-tokohnya yang tadi saya sebutkan, Pamanai Semalo itu IKBS. Ya. Mereka yang mekarkan Sumba Barat menjadi tiga kabupaten itu orang IKBS semua. Pak Markus Pamanai Semalo, Pak Markus Darutalu, Pak Darat Tangguh, ya,
Pak Cornelius Jagababa itu orang-orang Artinya sudah teruji ya? sudah teruji dan jadi modal kami itu untuk terus memperjuangkan ini bersama-sama dengan semua saudara di Sumba ya, di Rantauan. Ya kita harus bersatu. Kita punya kepentingan bersama mengenai apakah nanti hanya orang-orang elit aja yang menikmati kue pembangunan. Saya pikir ini kan ini masalah bagaimana kita betul-betul merancangnya itu dengan baik. Sehingga menciptakan apa yang kebaikan bersama, kesejahteraan bersama ya. Apa ya, bonum comune apa itu ya? Ya, seperti itu bonum istilah Latinnya. Ya. Jadi saya pikir ini perjuangan bersama dan juga harus dinikmati secara bersama. Luar biasa. Ya. Dan Bapak siap-siap nih jadi PJ Gubernur awal nih, atau PLT baru persiapan untuk Provinsi Sumba. Waduh. Kan biasanya inisiator itu akan diberikan amanah awal. Bapak siap jadi Gubernur pertama Provinsi Sumba? Waduh, pertanyaan ini berat sekali. Jadi saya bersama teman-teman di IKBS ya, kami pengurus inti ini, apa yang kami perjuangkan selama ini bisa dikatakan tidak ada udang di balik batu ya. Kami berjuang dari tahun 2000 berapa? Saya masuk di IKBS dan menjadi pertama jadi sekum ya. Sekumnya Pak almarhum Michael Ombusase, ketua umum. Kemudian beliau meninggal, saya jadi PLT. Dan sekarang kemudian ada musyawarah besar, saya terpilih menjadi ketum. Ya tidak ada apa ya pergerakan-pergerakan kami untuk terjun dalam dunia politik ya, paling tidak sampai sekarang ya. Dan kami pikir, saya katakan kepada Sekum ya, teman-teman, saya melihat pekerjaan saya sebagai pengajar itu tidak lebih rendah daripada pejabat-pejabat mereka. Keren Pak. Ya. Juga tidak lebih rendah daripada seorang presiden. Yes. Saya pendidik, saya bisa melakukan hal yang luar biasa dalam masyarakat untuk melihat orang-orang berubah. Transfer knowledge-nya berjalan. Saya senang Pak jawaban Bapak. Ya. Karena saya juga punya pandangan seperti itu. Ya. Petani tidak akan lebih jelek statusnya dibanding dengan pejabat sekaliber apapun. Betul. Guru juga demikian. Betul. Mau PJ gubernur sekalipun. Artinya setiap kita punya peran yang kemudian seberapa penting peran itu dimainkan dengan baik sehingga mewujudkan tadi bonum comune. Bonum, ya. Dan kami di IKBS pengurus inti ini, kami melihat seperti pekerjaan utama kami itu jadi pengurus di Insan Keluarga Besar Sumba, padahal kita harus mengepulkan dapur ya. Dapurnya. Dan kami ya 24 jam itu pikir IKBS begitu. Pikir bagaimana kita bisa juga bermanfaat bagi Tanah Marapu, bagi kampung halaman. Ya. Itulah mengapa kemarin juga barusan menyelenggarakan sebuah webinar bagus tentang fenomena kawin tangkap. Ya. Itu bagian-bagian dari upaya IKBS mewujudkan tadi yang namanya bonum comune. Betul. Jadi kami IKBS ini kegiatan kami lebih banyak ke yang sosial ya, menolong mereka yang sakit, keluarga berduka, bahkan sudah banyak sekali jenazah yang kami kirimkan di Sumba, yang mungkin keluarga berduka hanya sumbang sedikit, tapi kami dengan gotong royong kami kirimkan jenazah dalam waktu 1-24 jam, jenazah sudah sampai di Sumba. Dan begitu juga kami ada bantu gereja ya, ada melakukan banyak hal ya, kasih kursus bahasa Inggris gratis ya. Di samping hal-hal itu kami juga terus ikut menjadi mitra pemerintah ya, mengkritisi juga apa yang terjadi di daerah, tidak hanya di Sumba tetapi juga di NTT ya. Nah, apa yang terjadi terakhir ini kan kawin tangkap. Ya. Jadi kami membuat webinar ini untuk bisa melihat ini secara lebih dalam. Ini kok kawin tangkap itu terjadi dulu karena apa? Ya. Terus apakah yang terjadi sekarang itu seperti yang dulu menjadi kebiasaan dulu, atau ini ada penyimpangan ini, deviasi?
Dan kami akhirnya melihat kawin tangkap yang dua terakhir ini itu sudah tidak sesuai dengan adat Sumba. Ya, kawin tangkap dulu itu ada kesepakatan antara dua belah pihak, ya, dan bahkan ada yang saya dengar itu dulu, ya, perempuan itu di make up lah. Sebelum ditangkap itu sudah di make up, ya, laki-lakinya juga sudah disuruh untuk rapi-rapi, ya, biar supaya ini apa ya, biasanya kan alasan kawin tangkap itu karena belisnya terlalu mahal. Yes. Untuk bisa mencari terobosan sehingga anak ini yang sudah dua pribadi yang sudah saling cinta ini tetap terjadi apa ya, mereka tetap bersatu. Keluarga akhirnya mencari solusi, caranya bagaimana. Jadi yang keluar dari aturan tetapi tetap diterima begitu. Yeah. Nah, itulah kawin tangkap yang dulu. Jadi kalau saya sebagai guru bahasa Inggris, ya, kalau kita bicara verbs, ya, kata kerja, ya, ada yang namanya regular verbs, regular dan irregular, dan ada irregular verbs, ya. Ada kata kerja beraturan, ya, misalnya mereka berakhiran dengan d, played. Ada yang tidak beraturan, go, went, gone. Tapi yang tidak beraturan ini juga menjadi aturan. Keberaturan yang kita harus ikuti. Nah, mungkin analogi itu ya. Jadi dalam konteks ini kawin tangkap adalah irregular verbs. Irregular verbs yang keluar dari aturan, tetapi itu dalam menjadi konteks adat dan diterima. Nah, itu dalam pengertian aslinya. Dalam pengertian aslinya. Tapi dalam dua fenomena terakhir ini yang dilihat sebagai penyimpangan ini, ya. Ini sudah violation, ya, pelanggaran ini. Ini mungkin ya karena terlalu nafsu atau bagaimana, ini main tangkap aja. Nah, ini sudah tidak benar. Sebelum didandanin. Itu mungkin kita bisa berbicara dalam konteks lebih lanjut, ya. Menurut saya IKBS bisa berkolaborasi dengan podcast orang kita semacam webinar lah, dalam seperti yang Bapak sudah lakukan sebelumnya. Kita ingin menjangkau lebih banyak penonton lagi. Betul. Untuk melihat aspek pidananya seperti apa jika itu memang terpidana, betul. Dan aspek historisnya, bagaimana orang Sumba melihat pranata perkawinan itu seperti apa, betapa bermaknanya sebuah perkawinan, sehingga kemudian ketika cinta yang mempersatukan mereka terhalang oleh belis yang mungkin agak mahal, lalu dicarilah escape clause, terobosan, dan kemudian terobosan itu pun tadi dimaknai sebagai irregular verbs dalam konteks tadi. Menarik nih, nanti kita akan bicarakan itu. Kembali ke Provinsi Sumba. Kalau menerawang nih Bapak, ke depan, kira-kira lebih jadi dulu Provinsi Flores apa lebih dulu Provinsi Sumba deh? Kalau Bapak melihat dari perjalanan Provinsi Sumba, rencana Provinsi Sumba, dan Bapak dengar timnya Adam Jahamad dan Peter Sambut mempersiapkan Provinsi Flores. Saya tidak bisa menerawang sejauh itu, ya. Tapi yang saya lihat, seperti awal saya katakan, bahwa kita salut orang Flores ini sudah jauh lebih maju dan punya orang-orang pintar. Ini pujian khas Sumba, ya? Ini bukan pujian orang Jawa, ya? Ini khas Sumba, ini dari hati nih. Ya, hanya ada kelemahan di situ juga. Ketika sudah terlalu banyak orang pintar ini dengan pendiriannya masing-masing. Nah, disitulah susahnya untuk bersepakat. Nah, ini butuh tokoh-tokoh, saya pikir, ya, butuh figur-figur yang bisa didengar dan bisa menjadi mediator, ya, untuk bisa melihat bahwa kenapa kita tidak legowo, ya. Kalau ini katakanlah, ya, Momere, ibu kota provinsi, ya, Ende jadi apa begitu. Ini ini hanya lebih banyak saudara kita dari Flores, ya, melihat bahwa menentukan ibu kota itu sangat krusial. Jadi itu awal yang mempengaruhi
segala sesuatu. Jadi the capital city seems to be everything begitu ya. Padahal nggak juga ya. Nggak juga begitu. Ya. Menarik nih Pak Hermanus. Jadi terus bergerak IKBS dengan rencananya untuk tahun depan melaksanakan Kongres Rakyat di Sumba, sehingga proses nanti berlanjut. Satu lagi, ada satu, saya mengutip sebuah pernyataan dari seorang politisi NTT, Ansi Lema, mengatakan bahwa pembentukan provinsi baru Flores atau Sumba tidak perlu terjadi jika ada kesejahteraan sebagai kesatuan Lomba Mora. Artinya mengapa Sumba meneriakan atau merencanakan provinsi Sumba, Flores juga sama, karena kesejahteraan itu belum terasa nyata sebagai NTT, sebagai Lomba Mora. Jika ada satu gubernur 2024 misalnya punya semangat untuk memberikan kesejahteraan luar biasa bagi Lomba Mora, masihkah ada keinginan untuk Sumba berpisah? Oke, baik. Kami sudah melihat ya orang-orang hebat yang memimpin NTT, dan kita tidak bisa katakan mereka tidak hebat. Tapi kehebatan mereka itu jadi tidak kelihatan sekali karena NTT-nya begitu besar, wilayah NTT begitu besar. Ya, jadi distribusi tadi rentang distribusi pembangunan ini begitu panjang ya, dan akhirnya kelelahan sendiri. Karena orang lelah bisa marah-marah lagi. Ini kan, ya tuh. Ini sudah bisa membuat kepemimpinan itu jadi tidak berterima ya. Dan Sumba mau jadi provinsi sendiri bukan karena pertama itu alasannya juga ya, karena NTT ini kita ini kok tidak maju-maju. Dan Sumba itu ya kabupatennya, beberapa kabupaten kan tertinggal ya. Dan karena alasan itu harus ada pendekatan. Approach-nya ini yang harus beda ya. Pendekatannya adalah ya kita harus bisa kelola sendiri biar supaya kita bisa melihat betul-betul di sana ini yang butuh, kita kasih yang butuh. Di sini yang butuh, kita kasih yang butuh. Dan Pulau Sumba ini kan satu pulau ya. Jadi saya kira kalau mengelolanya lebih lincah lah, lebih mudah ya. Dan saya Bapak Ansi Lema luar biasa. Itu pandangan, saya kira pandangan yang sudah pas. Beliau juga mengatakannya itu tidak salah ya. Dan saya kira berjuanglah untuk bisa menjadi pemimpin yang baik, tetapi Sumba akan terus berjuang untuk bisa menjadi provinsi sendiri. Jadi terus bergerak ya, terus berjuang meskipun dalam konteks NTT yang sebagai provinsi induk tetap terus berjuang juga untuk mewujudkan NTT yang lebih baik, NTT yang lebih sejahtera. Kami Sumba secara administratif mau pisah, tetapi secara kedekatan ya kita tetap Lomba Mora nih Pak Ferdinandus. Tidak bisa dipisahkan. Jadi Lomba Mora itu akan ada sebuah istilah yang akan terus kita pakai. Akan terus kita meskipun pakai. Menjadi 3 provinsi. Meskipun menjadi 3 provinsi. Itulah ikatan romantika kita ini. Saya kalau sudah jadi provinsi Sumba sendiri, nggak mungkin saya lupa Pak Peter Sambo ya. Pak Peter Sambo orang baik itu. Gore dan Pak Roy Watu. Pak Roy Watu ya, Pak Polce ya. Ya, kita ini bersaudara, Pak Setu Albertus. Ini kita ini memang satu nih, satu Lomba Mora. Hanya bagusnya kita provinsi-provinsi sendiri. Begitu. Terima kasih banyak Pak Hermanus untuk perbincangan yang menarik dan tentu semua perbincangan ini ujungnya adalah kita ingin NTT terus bergerak, Lomba Mora, baik itu Flores, Sumba, Timor, Alor, dan seluruh pulau-pulau sekitarnya itu makin tumbuh baik dalam konteks kesejahteraannya. Karena
apapun yang kita mau ngoceh banyak pun, kalau masyarakat kita masih susah, masyarakat kita bahkan untuk makan masih berat, sekolah belum bisa dibayar, percuma kita. Nah, podcast Orang Kita ini salah satu sarana yang kami coba mainkan, Pak Hermanus, untuk membincangkan itu. Kita merumuskan jalan-jalan terbaik, solusi-solusi yang paling efektif untuk kemudian setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini, ya ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat NTT. Tidak bilang ya nggak boleh kayak begitu. Betul. Kalau setidaknya terbalik. Closing statement, Pak Hermanus, untuk masyarakat Sumba agar tetap mengeluarkan semangat satu Sumbanya sehingga pada waktu nanti tercapai cita-cita mewujudkan Provinsi Sumba. Silakan. Ya, baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Indah Ama, kita orang Sumba, marilah terus kita bersatu untuk Sumba yang lebih baik, dan berbagai rencana dari putra-putri Sumba untuk mewujudkan daerah otonomi baru Provinsi Sumba, kita dukung bersama. Saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Dalai Lama, ya. Dia mengatakan dalam bahasa Inggris begini, ya. If you are not brave enough to change your direction, you will end up in where you are heading to. Artinya, kalau tidak berani membanting setir, kita akan berakhir di jalan yang kita lalui. Kalau NTT sekarang yang begitu besar, pengelolaannya juga cukup susah, walaupun pemimpinnya hebat, ya kita akan terus seperti ini. Itu pandangan saya, dan marilah kita mewujudkan Sumba yang lebih baik dengan Provinsi Sumba. Luar biasa, Pak Hermanus. Kata Pak Hermanus, big is beautiful, but small is more beautiful. Beri daku Sumba untuk sebuah provinsi. Terima kasih, Pak Hermanus. Sama-sama, Pak Hermanus. Terima kasih. Orang kita mantap. Thank you, Bapak.